Aduh, ini udah penuh banget ini. Aduh, ditambah lagi. Aduh. Aduh, kasihan banget itu yang kejepit-jepit, guys. Ini aku nggak kebayang sih kalau ada yang hamil, tengah hamil, lansia gitu. Udah, jangan dipaksa, kasihan di belakang. Iya betul, kasihan tuh. Aduh ya Robby, ya Allah, aku terjatuh gitu, guys. Assalamualaikum, Elsa di sini. Hai semua, halo tangga, gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, semoga bahagia selalu, dan semoga hari teman-teman semua selalu good day. Selamat datang di channel YouTube Elsa Widianti Putri. Hari ini aku ingin mereaction video dari channel Fakta Mosa. Ini mungkin bisa menjadi sebuah pembelajaran juga untuk teman-teman di luar sana yang ingin ke Malaysia, yang ingin naik kendaraan umum di Malaysia seperti LRT, MRT, monorail. Nah, ini sebelum ke Malaysia boleh nonton dulu video ini, karena biasanya kalau orang-orang traveling itu kan untuk menghemat budget dari naik Grab, biasanya pakai LRT atau MRT atau monorail sekalipun gitu. Nah, ini bisa dijadikan contoh, bisa dilihat terlebih dahulu untuk menghargai, untuk mengikuti budaya peraturan ketika naik kendaraan yang ada di Malaysia. Tapi sebelum dimulai video reactionnya, seperti biasa aku mau ngajakin teman-teman semua dulu untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang mau request, bisa banget DM di Instagram aku di @elswidiantiputri. Tanpa lama-lama, tanpa membuang masa, jumlah kita mulai video reactionnya. Are you ready? Let's go. Untuk di Malaysia, MRT itu sudah lama ada, sedangkan di Indonesia baru aja. Untuk MRT yang ada di Malaysia sudah lumayan lama beroperasi, desainnya modern dan stasiunnya juga luas banget. Udah gitu, MRT-nya juga ada banyak signage dan juga akses ke mall atau gedung itu gampang banget. Senin kejepit, apalagi kalau memang hari pertama kerja itu, hari pertama masuk kerja, memang hari Senin itu wah, desak-desakan untuk naik MRT, guys. Kenapa bisa seperti ini juga, seperti yang ditampilkan di video ini, karena jumlah rakyat Indonesia itu banyak, tapi fasilitas yang disediakan itu tidak cukup memadai gitu untuk menampung sebegitu banyaknya rakyat Indonesia. Salah satunya seperti ini, harus desak-desakan, tidak bisa beratur dengan baik karena pada dikejar-kejar sama waktu gitu loh. Senin kejepit tuh, ya Allah, memang bener-bener dipaksa banget masuknya gitu loh, bener-bener nggak beraturan, sampai harus memaksakan diri tuh, ha. Guys, look at that, how the line is big in Kuala Lumpur, Malaysia. People waiting for the train. Nah, beratur kan enak kalau kayak Bismillah, gini kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bukan di Jepang, bukan di Singapura, tapi di Malaysia. Sementara itu, MRT Indonesia penuh sesak, dorong-dorongan, bahkan ada yang naik sambil maksa. Beberapa turis dari Inggris dan Korea Selatan mengaku terkejut melihat betapa tertib dan teraturnya budaya naik MRT di Malaysia. Mereka menyebut Malaysia punya budaya antri kelas dunia yang bikin nyaman. Kata turis, "It's very organized here. Everyone queues, no pushing. I love it." Dorong-dorongan, memaksa tuh. Ini di Manggarai. Tuh berebut, guys, dorong-dorongan, desak-desakan. Aduh, ini udah penuh banget ini. Aduh, ditambah lagi. Aduh, kasihan banget itu yang kejepit-jepit, guys. Ini aku nggak kebayang sih kalau ada yang hamil, tengah hamil, lansia gitu. Udah, jangan dipaksa, kasihan di belakang. Iya betul, kasihan tuh. Aduh ya Robby, ya Allah, aku terjatuh gitu, guys. Karena dipaksa.
Udah penuh banget ini. Tutorial menuju jalur hijau lebih manusiawi tanpa senggol bacok. Yap, turun kita mulai transit. Kalau bisa kalian udah naik di gerbong 8, supaya pas keluar langsung ketemu eskalator. Harusnya kalau mau ke jalur 5 dan 6 kita lurus, terus belok kiri turun eskalator. Tapi, aku lebih pilih ke jalur 3 aja yang lebih kosong. Kan begitu kondisinya kalau tadi turun pakai eskalator di jalur 5 dan 6. Yuk, kita maju menuju ke bangunan lama dan naik tangga manual. Nyai sepi kan? Chill dulu gak sih? Udah kapok banget lewat kerumunan itu, susah bernapas. Sekarang ke arah gerbong depan dengan tangga manual lagi. Nyai sampai di peron jalur hijau dengan kondisi pernapasan lebih baik, tanpa senggol bacok. Untuk di Malaysia, MRT itu sudah lama ada, sedangkan di Indonesia baru aja. Untuk MRT yang ada di Malaysia sudah lumayan lama beroperasi, desainnya modern dan stasiunnya juga luas banget. Udah gitu, MRT-nya juga ada banyak signage dan juga akses ke mall atau gedung itu gampang banget. Sementara MRT Indonesia, khususnya di Jakarta, walaupun baru tapi kelihatan fresh, bersih dan juga teknologinya juga nggak kalah modern. Bahkan banyak yang bilang vibes-nya tuh mirip banget sama MRT yang ada di Singapura. Mungkin balik lagi ini karena baru ya. Jadi untuk fasilitas dan kondisi yang ada itu tuh masih bagus. Kemudian dari segi harga tiket, MRT Malaysia dihitung berdasarkan jarak tempuh. Misalnya dari stasiun A ke B bisa sekitar 3-6 ringgit. Sedangkan di Jakarta tarifnya tuh flat dan super terjangkau, mulai dari 3.000 sampai 14.000 aja paling mahal. Jadi kalau soal murah, Indonesia bisa dibilang menang. Tapi balik lagi ke currency atau mata uang ya. Dan soal kenyamanan, dua-duanya sama-sama adem banget karena pakai aircon atau AC. Nah, bedanya MRT Malaysia udah biasa jadi transportasi harian, jadi penumpang lebih tertib. Sedangkan di Jakarta, karena masih baru, banyak orang-orang yang naik sekedar coba-coba aja atau jalan-jalan, jadi suasananya masih rame-rame explore vibes. Udah gitu jangkauannya masih limited banget karena belum semuanya bisa dijangkau dengan MRT. Jadi menurut gue kesimpulannya MRT Malaysia udah lebih matang, tapi MRT Indonesia nggak kalah modern dan punya potensi gede banget. Ya betul. Guys, look at that. How the line is Nah, ini big in tren Kuala yang Lumpur, di Malaysia. Malaysia People ya. waiting for the train. They're standing in this line. I don't know. If I go on the train, it will take forever because I wanted to go to the night market. Look at that. The line is huge. These cars only for girls. Only girls can go inside. Ada yang I khusus don't know what's this wanita. man doing there. Yeah, maybe we can try to go. Maybe there will be enough space for us. There's the line. You have to stand and wait. People going probably from work. It's 7:22 now. At the moment, I guess we cannot go to that car because it's only for girls. Maybe you can try to that one over there. Not sure. It's packed. It's really packed. Huge line. Okay, let's go here. Tutorial naik MRT dan LRT di Kuala Lumpur tanpa kartu Touch and Go. Tutorial ini bakal bermanfaat buat teman-teman yang short trip di Kuala Lumpur dan destinasinya nggak terlalu banyak. Pokoknya langkah pertama, kalian harus tahu tujuan kalian kemana dan harus rajin baca sign buat nemuin platform yang digunakan untuk ketujuan itu. Contoh nih ya, aku dari KL Sentral mau ke Pasar Seni. Berdasarkan papan informasi, aku pakainya LRT Laluan Kelana Jaya. Jadi aku ikutin aja. Nah, ini langkah kedua, jangan sampai salah platform. Karena kereta yang sisi kanan dan sisi kiri itu beda ya tujuannya. Langkah ketiga, cari mesin yang bentuknya kayak gini nih. Cara isinya disesuaikan sama tujuannya ya. Ini aku klik LRT Laluan Kelana Jaya, terus aku klik Pasar Seni karena aku mau ke sana. Karena kita 2 orang, jadi aku klik tokennya 2. Nah, di situ kan Ini keluar nominal yang ya, harus guys. dibayarin. Cara pembayarannya aku klik cash, terus tinggal dimasukin deh duitnya sesuai nominal. Yang duit kertas dimasukin ke situ, terus yang duit koin dimasukin ke atas yang kayak celengan. Udah beres deh, tinggal tunggu aja sampai tokennya keluar. Nah, token ini yang bakalan kita pakai buat di tap-tap setiap kali masuk MRT atau LRT. Terus inget-inget ya, tokennya ini jangan sampai hilang karena bakal dibutuhin waktu kita turun dari kereta. Kalau tokennya hilang, nanti kita ribet keluar dari stasiunnya. Karena nanti di exit gate harus dimasukin kayak gini nih tokennya. Itu dia tutorial naik MRT atau LRT di Kuala Lumpur. Gak ribet kok, dan yang pastinya jauh lebih hemat daripada nge-grab terus kemana-mana.
Vibes-nya memang tenang banget ya guys. Nah ini mungkin juga sebuah pembelajaran ya untuk teman-teman semua yang mungkin belum tahu juga tentang sistem ini ya guys. Nah, usahakan kalau kita lagi di eskalator itu, kita berdirinya itu di sebelah kiri. Jadi sebelah kanan ini memang dikosongin untuk orang yang ingin jalan cepat. Ini sebuah pelajaran, sebuah ilmu juga supaya kita nggak ditegur sama orang lain. Jadi sebelum ke Malaysia ataupun di Singapura juga kayak gitu sistemnya. Jadi kita berdiri di sebelah kiri kalau kita ingin diam di tempat. Tapi kalau kita ingin cepat, kita bisa laluan sebelah kanannya. Nah, yang kayak abang ini nih. We're about to take the MRT into Kuala Lumpur, so we thought we'd take you along with us, show you the differences between the MRT and the London Underground. So you can't use ordinary contactless, but you can buy your ticket from one of these machines, or you can get yourself a touch and go card. So you get given a little token and you tap it on. This bit is for women only, so no men allowed. So you can stand there. Ada and I've got all batasnya these ya. seats to sit on. They also have these screens, it makes it a lot easier to navigate your way around compared to London. The MRT is also a driverless system, which means that you don't have to worry about the drivers going on strike every other week. There is no need to mind the gap here, because there is no gap. And what's even better is that there are barriers that prevent you from falling onto the platform. Yeah, it's much safer. Last thing to do, Token through the slot. and there we go. Nah, untuk keluar MRT in lagi. Malaysia, so much cleaner, so much tidier than London Underground. And it has aircon. What do we pay? 50p each? Amazing. So much better. London needs to up its game. We have found one of the best ways to get around KL, especially at busy traffic times, is the MRT, and we're going to take you with us today. We are on our way to the Twin Towers to see something really cool tonight. And the way that I work it to get on the MRT is I check on Google Maps and it sorts out the route, which line I need to go on and what we need to get off at and switch over at. So we've just worked that out now and we're going down to catch the MRT. Next stop is to buy the actual ticket. So we come to the ticket machine over here. Oke, ini mesin tiketnya nih. Banyak tuh I disediain. need to buy the tokens. That cost RM8 for all of us. But that's only half the journey. You get this little token, you tap it on, and it lets you on through. And that's really, really nice and cheap for us. As a family of 5, RM8 to get through. Perfect. Another great thing about the MRT is it's air conditioned, so it's nice and cool in here, nice and fresh. Because it is peak time, it is super duper busy. But the aircon is good, so it still feels nice and fresh. It's great. It is good. So we're nearly there now, and we're not sitting in a crowd waiting for ages in the traffic, so that's all. Aku tengok juga video ini guys, nggak sengaja jatuhin air. Mereka sama-sama bantuin untuk bersihkan. Daftar ni, lepas tu RM1 je. Oh ya. Rapid KL. Okay. So saya bayar kat sini ke? Ini mobil apa nih ya? Bye. Rapid KL. Menarik, something yang I rasa macam a good initiative from the government for us. So yay, I saved RM28. Okay. Rapid Day KL in my life, RM1 tinggal doang dan guys. kerja di Malaysia. Pagi Besti, jadi hari ini aku naik MRT jam 9 pagi dan MRT di sini kalau pagi-pagi itu nggak terlalu rame dibandingin sama yang di Jakarta. Dan udah sampai kantor, tapi hari ini itu lagi hektik banget, banyak banget deadline yang harus dikejar. Sampai-sampai aku tuh makan sambil kerja dan sambil ngobrol sama temanku juga yang dari Vietnam. Nah hari ini tuh udah hektik banget, jadi pas pulang kerja aku mau main dulu ke ICT Shah Alam Digital Sports Arena buat healing sebentar Besti. Jadi di sini tuh ada banyak banget permainan-permainannya, kita bisa main unlimited. Ada kayak hiking juga, nanti ini pakai pengaman, tapi aku tuh nggak berani sampai atas. Yang mau lihat harga masuknya dan mau beli tiketnya bisa klik link di bio TikTok aku, dijamin murah. Terus ada basketball juga, bisa main 3 orang dan ini tuh besar basketballnya. Jadi kalian bisa main sepuasnya sampai capek dan bisa keluar masuk arena. Terus ada game yang kita harus sesuaikan bentuknya sama yang di layar.
layar. Walaupun ini namanya digital sports, tapi banyak juga game-game yang memacu adrenalin. Gak cuman itu, ada yang kids friendly juga kayak slides, terus ada bola-bola. Di sini juga banyak banget anak-anak yang main. Nah, kalau kita lihat di sebelah kanannya ada juga slides yang lain. Terus aku juga cobain ninja gamenya, seru banget. Sama aku cobain jatuh ke sponge ini dan main basketball di atas trampolin sampai capek dan jatuh-jatuh. Jadi langsung aja datang ke Digital Sports Arena. Harganya segini dan ada permainan lain yang dari ketinggian, tapi aku nggak berani main karena aku takut. Jadi buat yang pengen cobain permainan yang menantang, kalian harus banget datang ke sini dan jangan lupa beli atau bawa rip socks. Turis dari Inggris. This is better than what I expected. Malaysia is really clean and the people are respectful. Turis Korea. Sayangnya, beda banget sama yang terjadi di Indonesia. Banyak warga masih belum sadar pentingnya antri dan menghargai penumpang lain. Dorong-dorongan, suara bising, bahkan ada yang maksa masuk padahal kereta sudah penuh. Kalau dibandingkan langsung, siapa yang lebih siap jadi negara maju? Budaya kecil kayak gini loh yang mencerminkan mentalitas bangsa. Kita bangga bisa tunjukkan budaya tertib. Malu sih lihat kondisi MRT Jakarta, semoga bisa berubah. Kalau Malaysia bisa, kenapa Indonesia nggak bisa? Yuk mulai dari diri sendiri, karena budaya baik itu bukan milik satu negara aja. Komen di bawah, kamu pernah ngalamin MRT yang kayak gimana? Malaysia atau Indonesia? Like, subscribe, dan share kalau kamu juga setuju budaya tertib itu penting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nih sedikit aku cerita juga. Aku juga pernah naik MRT atau LRT gitu guys. Aku melakukan kesalahan karena cukup membuat bising waktu di LRT. Karena pas masuk itu memang semuanya diam aja guys. Nggak ada suara-suara, cuman aku dan temen aku yang bersuara. Dan ketika aku melihat sekitar hanya diam, oke, kayaknya ini adalah budaya di sini, tidak boleh ribut. Dan itu menjadi sebuah pembelajaran juga untuk aku, ketertiban diri gitu kan. Mungkin kenapa di Indonesia itu desak-desakan banget. Pertama, karena jumlah penduduk yang sangat-sangat padat guys. Apalagi di Jakarta itu banyak banget juga orang-orang berhijrah gitu di Jakarta gitu kan. Populasinya semakin meningkat gitu. Fasilitas umumnya tidak bertambah dengan signifikan. Mungkin itu yang menjadikan bahwa perbedaan nampak ya guys ketika kita melihat orang yang sedang antri di MRT Malaysia dengan orang yang sedang mengantri di MRT Indonesia. Kejomplangannya memang terlihat. Budaya antrinya mungkin memang di Indonesia belum sebaik dengan budaya antri di Malaysia. Kalau di Malaysia teman-teman pasti tidak akan heran karena semuanya mereka beratur untuk masuk satu restoran yang antrian panjang pun mereka sanggup untuk antri guys. Apalagi ini MRT gitu, yang dimana ketertiban nomor satu. Dan yang bagusnya adalah di Malaysia itu ada yang khusus untuk lorong perempuan saja, tidak boleh bercampur dengan laki-laki. Jadi itu safety-nya lebih bagus dan sebagainya. Apakah ada nih orang-orang Malaysia yang punya pengalaman ketika naik MRT di Indonesia? Boleh komen aja di bawah. Yaudah, untuk video kali ini cukup sekian. Semoga bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua untuk mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari tentang budaya mengantri, budaya tertib, tidak buat rusuh dan sebagainya gitu ya. Salah satu contoh dari negara Malaysia yang bisa kita bawa kepada kehidupan sehari-hari. Oke lah, untuk video kali ini cukup sekian. Bagi teman-teman yang suka sama video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Kita ketemu di next video. Bye-bye. Assalamualaikum.